alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Greeting. Good morning, silakan duduk semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Udah pada sarapan? Sarapan dulu. Ya nanti ya, pas istirahat. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, sebelum masuk ke pelajaran, silakan kalian silent HP-nya terlebih dahulu. Lihat kanan kiri dan kolom bawah medianya apakah ada sampah. Jika ada sampah, silakan kalian ambil dari ruang sampahnya ya. Oke, di sini kakak ada quotes atau kata-kata bijak untuk memotivasi kalian. Kata-katanya yaitu kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, jadi intinya dimanapun kalian berada harus bersikap jujur. Jadi silakan kalian buka bukunya. Udah bawa buku yang KS kan? Silakan kalian buka LKS-nya. Kenapa? Silakan kalian buka LKS bab 4 mengenai materi halaman 54. Sudah dibuka semuanya? Oke, jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu gimana tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri struktur pengelompokan, reproduksi dan peran bakteri. Di sini ada yang udah tahu apa itu bakteri? Apa itu bakteri? Bakteri merupakan organisme yang bersifat prokaryotik. Oke, benar sekali ya yang sudah ada apa yang bermanfaat. Ada yang tahu apa itu prokaryotik? Ya. Apa prokaryotik? Prokaryotik berarti bahwa bakteri tidak memiliki membran inti sel yang membungkus inti sel. Ya, benar sekali. Prokaryotik itu merupakan bakteri
Materinya merugikan atau merusak? Kakak, atau masih lulus? Ya benar sekali. Ini materinya Bapak yang udah satu. Nah, untuk selanjutnya kalau ini apa taruhnya Pak? Minuman. Minuman. Materi bagus. Materi apa? Coconut, kelapa. Kelapa apa lagi? Jadi. Oh, air. Halo. Jelly. Buat dari bakteri kan? Ada yang tahu dari apa? Rekolin. Nutrijel. Bukan dari bakteri. Rekolin. Apa? Tahu dari apa? Bakteri. Dari cair. Jadi bakteri itu bakteri Acetobakteri sirinu. Kak. Streptococcus. Bukan. Sokul. Di sini ada yang mau menuliskan ciri-ciri bakteri. Semua. Ciri bakteri. Apa dia dulu? Ya, pasti Semua. Ada.
sendiri-sendiri. Oke, sebelum lanjut lagi ke materi, kakak mau ngasih soal pretest. Dimana soal ini kakak ingin tahu sejauh mana kalian pemahamannya mengenai bakteri. Apakah kalian juga udah pernah belajar atau belum? Silakan kalian kerjakan di lembaran. Sampai waktu 10 menit. Silakan kalian buat jawabannya. Yang kalau ada yang ditanyakan bisa ditanya. Soalnya dia usah ikut saya jawabannya ulang. Ya semuanya. Ini Pak. Oke, sembari menunggu teman kalian kerjakan, apa akan lanjut sedikit materinya. Selain dari ciri-ciri yang sudah dituliskan di sini, kalian ada yang tahu struktur tubuh bakteri apa aja? Pak. Dibagi berapa struktur tubuhnya? Apa aja? Tunggu saya. Apa aja strukturnya? Dibedakan dari dua, struktur dasar dan struktur tambahan.
Ini sel. Selanjutnya apa lagi? Membran plasma. Membran. Yang ketiga apa? Plasma. Itu sitoplasma. Itu. Yang keempat? Yang kelima ada apa? Yang terakhir? Apa itu? Apa granula? Apa itu granula? Apa yang keras kemarin? Tempat penyimpanan makanan. Kalau struktur tambahannya ada apa aja? Kapsul yang tersusun atas Polisakarida. kapsul berfungsi untuk yang itu apa? Flagella. Tersusun atas apa lagi? Yang tahu. Fungsinya apa? Yang ketiga? Selanjutnya yang keempat? Pria. Yang kelima ada? Rosol. Yang keenam? Ada apa yang keenam? Vakuola gas. Nah, jadi struktur tubuhnya itu ada dua, yaitu yang pertama ada struktur dasar dan struktur tambahan. Jadi struktur dasar itu ada 6, yaitu yang pertama ada inti sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DMP, dan granula. Dan sedangkan struktur tambahannya ada kapsul, flagella, silus atau pili, fimbria, klorosom, vakuola, dan ribosoma. Bakteri reproduksinya berkembang biak secara apa? Saya. Apa itu seksual? Mereka membelah diri. Cara apa? Binek. Benar sekali ya. Status. 600. Oke, selanjutnya mengenai pengelompokan bakteri. Nah, di sini kakak ada gambar. Kalian tahu ini gambar apa? Berdasarkan apa? Bentuknya. Ini ada bentuknya apa ini? Apa itu ya? Kayak pilus ini ya. Nah, berdasarkan bentuknya, bakteri ada berapa macam bentuk bakteri? Ada berapa macam bentuk bakteri?
material. Material. Kalau berdasarkan jumlah dan nilainya ada berapa? Ada 5. Apa aja yang pertama? Trik. Yang kedua? Yang kelima peditrik. Kalau berdasarkan kebutuhan oksigennya ada berapa? Apa aja? Bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang hidupnya mutlak membutuhkan oksigen bebas. Contohnya apa? Yang kedua apa? Hidupnya tanpa oksigen sama sekali kan? Contohnya apa? Yang ketiga apa? Contohnya apa? Kalau berdasarkan cara memperoleh makanan ada berapa? Ada autotrof dan heterotrof. Kalau autotrof itu bakteri yang gimana? Ada yang tahu? Bakteri autotrof berdasarkan cara memperoleh makanan. Siapa namanya? Bakteri autotrof cara memperoleh makanannya yaitu dengan menyintesis makanannya sendiri dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Oke, dan sekali ya, saudara. Terus yang kedua yaitu bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanan yang bergantung pada organisme lain. Oke, selanjutnya mengenai peranan bakteri dalam kehidupan, silakan kalian literasi terlebih dahulu, baca selama 5 menit. Nanti kalian akan buat kelompok. Nanti kita akan berikan KPD. Kalian mau pilih sendiri atau Dipilihin kan tahu biar enak. Iya, baca dulu. Kalau sudah, silakan kalian cari kelompoknya. Pilihin kak. Kelompok 6 orang. Pilihin kak. Mana kalian? Silakan ya. Siapa yang pilih sendiri? Apa nih? Enggak. Yang dipilihin yang terbanyak pilih sendiri ya. Silakan kalian. dipilih. Nah, memang. Nanti ada orang. Oh,
Oke, semua yang kamunya yakin? Silakan kalian baca petunjuk pengertiannya. Dan karena ini proses jadi kalian bisa cari halaman HP mengenai yang terbuat dari materi. Oke, silakan kalian karena produknya kurang, jadi silakan kalian cari di HP produk mengenai yang terbuat dari silakan kalian cari produk yang Kak,
Baik, yang pertama kita akan selesaikan orientasi masalah. Apakah semua produk ini aman dikonsumsi meskipun mengandung bakteri? Jawabannya aman karena sudah melewati proses fermentasi. Pertanyaan kelima, mengapa beberapa makanan justru menjadi lebih awet setelah proses fermentasi? Penjelasannya karena mikroorganisme yang membentukkan menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak ramah bagi mikroorganisme besar dan kecil. Keenam, menurutmu bakteri apa yang mungkin berperan di dalam produkmu atau yogurt? Bakteri yang berperan dalam yogurt yaitu bakteri asam lemak, lactobacillus dan Streptococcus. Jadi kegiatan pembuatan di sini kami menggunakan produk yogurt dengan ciri khasnya yaitu tekstur lembut dengan warna krim atau putih, bentuknya yang cair atau padat dan bisa dioles atau disedot dengan rasa dan cheese. Jenis bakterinya yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus nigricans. Dan peran bakteri dalam yogurt yaitu berperan sebagai proses fermentasi, konsistensi rasa, keawatan, dan prebiotik. Analisis dan diskusi. Pertanyaan pertama, apakah mikroorganisme yang ditemukan pada yogurt termasuk bakteri atau jamur? Jawabannya, mikroorganisme dalam yogurt itu adalah bakteri dan jamur. Yang ketujuh, apa bukti bahwa mikroorganisme tersebut tidak bahaya bagi manusia? Jawabannya, buktinya yogurt telah menjadi pola manusia dengan bersama ribuan tahun dan Lactobacillus dalam Streptococcus diklasifikasikan sebagai prebiotik. Mikroorganisme itu yang memberikan manfaat kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Yang kedelapan, bandingkan dengan produk lain. Apakah semua produk menggunakan jenis mikroorganisme? Tidak, karena berbagai produk fermentasi melibatkan jenis mikroorganisme yang berbeda. Yang ke-9, apa perbedaan antara produk fermentasi dengan makanan yang busuk akibat mikrobak? Produk fermentasi adalah proses yang mengubah makanan menggunakan mikrobak untuk menghasilkan suatu produk yang menggunakan karakteristik yang khas. Sementara makanan yang busuk akibat mikrobak itu mencakup produk fermentasi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan ataupun membusuk. 10. Menurutmu, bagaimana proses fermentasi dapat dikaitkan dengan sistem klasifikasi makhluk hidup? Jawabannya, proses metabolisme yang dilakukan oleh berbagai mikroorganisme yang berbeda untuk melakukan proses fermentasi sebagai kunci dari klasifikasi ataupun pengelompokan spesies-spesies tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Apakah dari rekan-rekan lain ada pertanyaan dari kelompok satu? Atau ada tambahan? Atau bisa dijelaskan? Baik, akan saya tutup dengan parame santi. Oke, karena presentasi sudah selesai, silakan kalian naik ke kelompok yang lain.
bakteri, yaitu yang ada dua, struktur dalam dan juga struktur tambahan. Dengan peran-peran bakteri dalam bidang industri ataupun kesehatan. Juga kita mengenal ciri-ciri bakteri yang dimana bakteri itu habitat yang tersebar luas maupun di tanah, di udara dan di mana dan juga yang bersifat seluler dan hidup secara sendiri-sendiri, soliter maupun berkelompok koloni. Dan juga serta ciri-ciri bakteri itu bersifat heterotrof yang dimana tidak dapat membuat makanannya sendiri, serta organisme probiotik itu